lupa bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dirinya adalah milik kepunyaan Tuhan. Saudara-saudara, umat Israel harus menuju Kanaan dan mereka dipersiapkan oleh Tuhan melalui Musa. 40 tahun lamanya mereka di padang gurun dan mereka bersungut-sungut. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya 40 tahun itu bukan fokus utama. Kita juga harus melihat bahwa 70 oranglah mereka keturunan Yakub berangkat ke Mesir ketika masa sulit terjadi, makanan yang tidak ada, kelaparan yang lama. Tetapi Yusuf sudah dipersiapkan di sana. 70 orang mereka berangkat dari Kanaan menuju ke Mesir dan mereka tinggal di tanah Gosen, tanah yang terbaik. Saudara-saudara, berapa tahun mereka di sana? Apakah 40 tahun? Apakah 50 tahun? Apakah 100 tahun? Bapak Ibu, nanti kalau kita baca di dalam firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 37 sampai 39, 430 tahun mereka di sana. Panjang, lama ya Bapak Ibu ya, 430 tahun. Lantas 430 tahun itu 70 orang beranak pinak semua. Setelah 430 tahun, di mana Musa dipersiapkan 80 tahun. 40 tahun dia berada di istana Firaun. 40 tahun berikutnya dia berada di Harangan. Begitu ya Bapak Ibu? Dan usia 80 tahun dia dipanggil kembali ke Mesir. 40 tahun berikutnya dia melayani Allah, membawa umat itu. Berapa tahun mereka di sana? 430 tahun. Berapa banyak jumlah Israel? 600.000 orang. Belum dihitung anak-anak. Belum dihitung. 600.000. Itulah yang dipimpin oleh Musa. Pertanyaannya adalah apakah Allah meninggalkan mereka? Tidak, sama sekali. 430 tahun itu tidak ditinggalkan. Tetapi Tuhan membiarkan begitu saja. Nah saudara-saudara, kita mau melihat bahwa ini adalah proses Allah yang begitu unik. Amang Inang boleh ingat sekarang dalam hatinya masing-masing dari mana Amang Inang datang. Dari Korsea, Lagu Goti, dari mana lagi? Padang Sirimpuan, dari Tarutu, dari Rosantu, Siwarwal. Bolehlah ada yang lahir di sini, yang sudah lahir di Pasirahan ini. Tapi mungkin mayoritas kita masih lahir di kampung sana. Itu sebabnya lagu Mergugu Ijuk Bari viral. Iya, viral itu. Kemarin kami pesta Botilong di HKM Cibinong, dibuatlah anak sekolah minggu menyanyikan Mergugu Ijuk Bari. Yang menyanyikan itu 50 orang anak sekolah minggu. Saya tahu bahwa 50 orang itu tak mengerti itu apa lagu yang dinyanyikan. Tapi semua orang tua yang mendengarkan itu di depan, yang asli dari kampung datang, era yang tahu sudah. Indah, Ijuk Bari. Lalu bahu kalian, bahu saya, si Onik yang siap tangan itu pulang ke rumah. Dia tanya saya, Papa, apa itu Mergugu Ijuk Bari? Wah, gimana saya menjelaskan ini? Tapi kita mau melihat ke belakang. Betapa sulitnya kehidupan kita di masa lalu. Tapi jangan pernah hanya fokus kepada masa lalu. Tapi kita harus lebih banyak mensyukuri masa sekarang, di mana Tuhan tidak pernah berhenti menghantarkan, memelihara, menaungi, bahkan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara hingga kita sampai di Arko ini. Adok kamu najulu pola seorang di bawah makatai berumur orang tahu itu tahu dua tahun jemaah di Arko dan saya tidak pernah juga berpikir menjadi seorang pendeta yang suatu saat akan berkhotbah di HKBP Arko ini. Saya tidak pernah berpikir untuk itu. Tetapi Tuhan mengaturnya demikian baik, dengan proses yang unik, dengan proses yang panjang. Boleh nanti Bapak Ibu Saudara-saudara renungkan apa yang Tuhan telah berikan kepada Bapak Ibu di rumah, dimanapun, di sekolah, di pendidikan, di ekonomi.
Walaupun awalnya morat-marit, tapi sekarang kita boleh menikmati rahmat pemberian Tuhan. Jika engkau sudah kenyang, katanya, jika engkau sudah punya rumah, jika ternakmu berlipat ganda, jika engkau memiliki banyak lebih dari cukup, jika engkau bisa bekerja, jika engkau menikmati air, engkau makan sepuasnya, tidak lagi seperti di padang gurun, makan harus ditakar. Mungkin minuman juga, seperti yang kita baca dalam Alkitab. Mereka bersungut-sungut karena air minum tidak ada. Tapi Tuhan bilang, tempat yang baru itu, kanan itu, berbeda dari padang gurun. Engkau akan mendapatkan kelimpahan. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Orang yang memasuki masa-masa berkelimpahan itu bisa terjebak kepada apa? Pulang kepada yang saya katakan tadi, di jauh rohani. Maka Musa mengingatkan mereka dan kita semua melalui firman ini, jangan seorang pun mengatakan alani gobok kuroi, alani habis gobku habis tarak kuroi, alani hamalok kuroi. Tapi hari ini semua jemaat Arko harus mampu berkata, karena tangan Tuhan yang begitu panjang mengasihi, menaungi, menyertai. Karena rahmat Tuhan yang begitu hebat dan begitu luar biasa membentuk diriku, mengasihi dan memberikan kecukupan bagiku sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, oleh karena itu teruslah mengingat penyertaan Tuhan dan harus kita ceritakan kepada anak cucu kita. Senang sekali saya mendengarkan Kurmanen tadi yang sesuai dengan topik minggu kita ini. Saya catat satu syair yang sangat indah tadi dinyanyikan. Ajar hodi tuakanau poso sotung manibil nasidasian hasil Tuhan. Ajarkanlah itu. Apa yang Bapak Ibu mau ajarkan? Kebaikan Tuhan. Abang Inang punya pergumulan? Punya. Saya juga punya pergumulan. Walaupun saya pendeta. Tapi jangan terlalu sering menceritakan pergumulan. Walaupun kita bisa itu menyampaikan itu dalam doa. Ada satu orang jemaat, saya kenal sampai sekarang. Kalau bertemu, tidak, hati uluku, mersuku musik, ngabuduhan, hati gitu. Mersuku nek, aku bawa banjir. Bersyukur semuanya holat nama Norsoli, tapi dia lupa di nama Norsoli Ibana ada banyak cerita tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan yang justru dilupakannya, yang membuat dia menjadi hopeless karena dia hanya fokus kepada persoalan. Bukankah Marta dan Maria pada saat mereka hari ketiga itu dia berlari, mereka berdua berlari menyongsong kuburan itu, membawa rempah-rempah sebagai tradisi untuk memberikan pengharum kepada jenazah mayat. Tapi mereka berhenti. Wahado baino tapa masuk kono tu dia nih. Para buat kita lemah. Kita tidak mampu secara fisik membongkar penutup kuburan itu. Mereka hopeless, mereka pesimis. Baru lebih lau mana sida tertati-tati lo masih ditama memiringi si mahita. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang tidak pernah dipikirkan mereka, batu itu terbuka. Bapak Ibu, itu gambaran kehidupan kita. Terkadang kita mengatakan, aku tidak akan mampu menyelesaikan itu, aku tidak sanggup untuk memenangkan itu, aku tidak mampu membawa keluarga ini keluar dari pergumulan ini, aku tidak mampu memenangkan perkara yang ada di dalam kehidupanku secara pribadi, keluarga. Tapi ternyata Tuhan berkata, aku membuka jalan di saat tiada jalan. Engkau cukup berpengharapan, engkau cukup tekun, bekerja dengan baik. Aku akan membukakan pintu di saat engkau melihat seolah-olah pintu tidak pernah terbuka. Hari ini juga firman Tuhan berbicara kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Mari ceritakan itu kepada anak-anak kita
seperti Ulangan 6 pasal 4, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Ceritakanlah firman Tuhan itu ketika engkau mau tidur, bangun tidur, duduk-duduk, jalan-jalan. Saya tanya Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa harus diceritakan berulang-ulang kepada anak-anak? Abang inang yang terkasih, anak-anak kita di rumah itu tidak selamanya 5 tahun, dia akan 7 tahun, dia akan 10 tahun, dia akan 17 tahun, dia akan 21 tahun, 25 tahun dan menikah. Maka pertumbuhan kehidupannya akan juga sejalan dengan pergumulan dan apapun yang ada di sekitarnya akan menggerogoti hidupnya kalau firman Tuhan tidak diceritakan terus menerus. Jadilah pelaku firman, tidak hanya pendengar epistel kita tadi. Janganlah hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi berangkat untuk melakukan firman Tuhan. Ceritakan itu setiap hari, saban hari Bapak Ibu Saudara-saudara, di setiap kesempatan. Mengaduti patik nirewata, mengulahon lomo nirohan, marseret nirohan, jala ikon sidok mau lihat. Maka orang yang mengenal kasih karunia pemberian Tuhan, maka dia akan terus mampu bersyukur. Dan rasa syukurnya itu dikumandangkan, diceritakan. Itu sebabnya Paulus berkata, bersyukurlah di dalam segala hal. Saya buat ilustrasi, seorang pendeta bernama Sahdu Sundarsing. Dari namanya Bapak Ibu sudah pasti tahu, orang India. Suatu saat dia mau pergi berkhotbah ke suatu tempat. Di perjalanan dia dirampok. Dan ketika dia dirampok itu, dia selamat dari rampokan itu, dia sampai kepada gereja. Lalu di gereja itu dia berkhotbah, lalu dia khotbahkan peristiwa yang dia alami. Hari ini saudara-saudara, saya belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Sebab ketika saya mau ke gereja ini, di perjalanan saya dirampok. Maka 3 hal saya pelajari, mengucap syukur, dia katakan seperti itu. Yang pertama, saya mengucap syukur karena perampok itu merampok uangku sedikit, di rumah masih banyak. Itu ya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, saya belajar bahwa perampok itu hanya merampok uang saya, bukan nyawa saya. Saya bersyukur untuk itu. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur hari ini karena sayalah yang dirampok, bukan saya perampoknya. Sampai di situ dia mampu bersyukur. Karena ia mampu menceritakan kebesaran dan kemahebatan Tuhan yang tidak bisa dia hitung. Bisa hitung Bapak Ibu kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, mulai tadi pukul 5 pagi bangun tidur sampai sekarang pukul 8.30 sudah banyak Bapak Ibu. Terhitung kemarin, lusa dan selamanya terus menerus kasih Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita, tidak temporer. Maka hari ini kita harus berkata untuk terus mengingat itu. Raduti maroha. Jaga hati Bapak Ibu. Jagalah hatinya untuk tetap mengingat kebaikan Tuhan. Kalau kita sempat melupakan Tuhan, maka yang terjadi adalah kepongahan, gicang niroha, kedengkian, merasa hebat, merasa lebih kuat, kokoh. Hari ini firman Tuhan berkata, semua harus menolak lupa. Jangan lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup. Dan harus diingatkan anak-anak kita di zaman sekarang ini untuk terus kembali kepada panggilannya sebagai anak-anak Tuhan yang mampu bersyukur. Saya belum baca ayat 19 di luar dari teks kita hari ini. Jika kita tidak mengingat Tuhan, jika kita tidak mencangkan firman-Nya, tidak mengulang-ulanginya, tidak menghidupinya, ayat 19 dikatakan, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya,
dan sujud menyembah kepadanya. Aku mengingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Bilik makna dumenggani asa mangoluho dohot tino parmu subut. Memilih Tuhan bukan hanya untuk keselamatan Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi memilih Tuhan adalah untuk membawa keselamatan juga kepada anak cucunya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat Arko ini semakin mengingat kebaikan Tuhan, menceritakan dan hidup di dalam firman. Amin.